semua makin tahu gitu profesi interior design ini banyaklah orang memakai sekarang gitu ya. Ya jangan milih yang bukan berprofesi interior untuk milih yang ahlinya. Milihlah yang ahlinya. Nah, kalau Selamat pagi, kembali lagi di acara Takolab bersama saya Gunadi. Nah, di Takolab kali ini saya berada di depan sebuah museum di Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Simbol ini adalah melambangkan sebuah art di mana terletak di depan museumnya. Pasti tahu dong, ini museum apa? Ya, betul, Museum Nasional di Jakarta. Nah, 5 tahun yang lalu baru saja dilakukan revitalisasi atau pemugaran di dalamnya, di mana heritage museum ini dipadukan dengan modernisasi. Desainernya siapa? Bu Rina Renville, di mana beliau juga menjabat sebagai Ketua HDI DKI Jakarta. Yuk, tanpa menunggu lama lagi, kita ke dalam dan berbincang-bincang langsung dengan beliau. Come on. Wah, keren. Hai Bu Rina. halo Mas Gun, apa kabar? Selamat datang. Baik sekali. Bu Rina, apa kabar Bu? Baik, sehat ya? Sehat. Bu, terima kasih ini udah diundang ke salah satu museum di Indonesia nih yang banggaan Indonesia nih, Museum Nasional. Jarang banget loh kita diundang-undang ke museum. Ini pertama kalinya nih Bu. Ini yang desain Ibu ya? Iya. Oke. Nah, bolehlah saya ke dalam Bu, diajak tur sama Ayo, Ibu untuk ayo. melihat desain-desainnya Ibu seperti apa di dalam Ibu. Siap. Oke. Boleh? Kalau gitu, selamat datang di Museum Nasional Indonesia ya. Thank you Bu. Terima kasih. Oke, Mari Bu. yuk. Bu Rina, ini revitalisasi Museum Nasional. Konsep desainnya sekarang jadi apa sih Bu? Oke, konsep awal revitalisasi adalah melestarikan. Jadi melestarikan bangunan ini yang sudah 200 tahun, dibalikan menjadi awal. Gimana caranya memadukan modern, begitu ya, bentuk-bentuk modern dengan bangunan yang bersejarah ini. Heritage ini, Betul. Oke. Jadi dipadukan intinya ya. Dipadukan. Wajib heritage-nya itu masih kental adanya di sini. Betul. Kelihatan dari seperti kayak contohnya lantai ini ya Bu ya. Iya. Lantai ini dari zaman dulu pun juga begini. Ya, jadi gedung ini 200 tahun nih, jadi tidak boleh dirubah. Ini adalah lantai asli dari zaman Belanda, gitu. Gedungnya juga kita hanya merombak ceilingnya, karena ini mungkin untuk konsep lighting yang baru, begitu. Jadi dinding ini pun juga asli, masih dari yang asli. zaman dahulu itu. Ya, 200 tahun, tetap 200 tahun. Ya, jadi efek lighting, efek vitrin itu adalah metode display gitu. Jadi metode vitrin itu adalah metode display. Wah, ini kalimat baru buat saya nih Bu. Gitu. Yang saya dengar juga vitrinnya itu bahkan pernah berangkat pergi ke luar negeri. Betul. Yang 200 tahun itu. Iya. Saya mau lihat dong Bu. Ayo, kita lihat yuk. Kita lihat ke ruangan. Nah, ini dia vitrinnya Mas Gun. Ini? Ya, ini vitrin yang berusia 200 tahun, kita ngerevitalisasi. Misalnya, kita ngelestarikan lagi nih, jadi dibongkar total. 200 tahun? 200 tahun, tetap 200 tahun. Dan ini pergi ke Belgia? Iya, jadi vitrin ini dibuat prototipe, dibongkar ulang, gimana caranya memperlakukan kayu yang sudah lama ini. Tujuannya adalah pengunjung bisa menikmati koleksi secara utuh, begitu ya, dengan lighting yang tepat, dengan narasi-narasi yang jelas, begitu. Bisa kebaca lah, bisa ini maksudnya baca, apa betul. gitu. Dan jangan salah ya, ini adalah koleksi pusaka Indonesia. Pusaka Indonesia. Bu, ini berarti proyek pemerintah? Iya, proyek pemerintah, Mas Gun. Nah, apakah Ibu mendapatkan proyek ini by tender, penunjukan langsung, atau ada cara lain, Bu?
Museum Nasional ini tuh bagian dari pemerintah ya, bagian dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan ya. Sudah barang tentu proses tender biasanya kalau tender, pemerintah gitu. Jadi sebetulnya saya bersyukur bisa terpilih jadi tim perencana tata pamer dan perencanaan interior. Bersyukur menjadi bagian sejarahnya Indonesia. Betul. Ini berapa lama nih proses revitalisasinya, Bu? Sebenarnya proses awalnya itu dari 2016 ya, proses tendernya itu. Lalu 2017 itu perencanaan 1 tahun tuh perencanaannya. Perencanaan setahun? Iya, setahun lamanya. Lalu 2018, kalau nggak salah 2019 dia membangun ya, konstruksi. Jadi saya waktu itu ikut mengawasi lah jalannya pembangunan di dalam tata pamer ini. Dan menjadi semegah ini kembali. Ya, jadi wajah baru. Kalau menurut saya wajah baru. Oke, Bu. Thank you. Bu, ini HPL, Bu? Iya dong, Mas. Kenapa milih HPL? Gampang dibersihin sih. Kalau Gampang. HPL itu. Ya, maintenance-nya juga mudah ya. Betul. Seperti HPL ini kan, Bu? Iya. Suka deh warnanya. Warnanya abu-abu dari HPL Tako. Oke, kita ngobrol lagi, Bu, tapi duduk aja ya. Iya. Soalnya saya udah capek nih, museum gede banget. Jadi pengennya duduk, kita ngobrolnya bisa ke sana, ada ruangan yang Ayo. berduduk. Gimana, capek nggak muter-muter di museum? Capek, Bu. Koleksinya Capek. banyak loh. Banyak, saya banyak 1.500 koleksi. 1.500 koleksi. Iya, Pusaka. Betul. Banyak potongan sejarah yang jadi kebanggaan kita semua ya. Udah berapa lama sih, Bu, museumnya berdiri? Museum ulang tahun ke-244 kemarin di tanggal 24 April. 244 tahun museum ini. 244 tahun. Saya mau nanya mengenai Ibu sendiri nih. Pasti punya studio sendiri dong? Ya, sampai sekarang aku sekitar 20 tahun lah studio interior aku. The Steel namanya. The Steel? The Steel. Apa? Itu bahasa mana, Bu? Itu nama studio aku The Steel diambil dari bahasa Belanda, artinya The Style. Oh, The Style, Belanda. Style. Oh, emang darah keturunan Belanda, Bu? Iya dong, Rina Renville. Oh, Rina Renville, Belanda. Enggak lah, bercanda. Oke, iya juga nggak apa-apa sih, Bu. Nah, berarti sudah berjalan 20 tahun? Ya, kira-kira 20 tahun. Oke. Jadi buat studio sendiri di 2001 sampai sekarang. Dan proyek yang ditangani selalu kayak begini, Bu? Heritage gitu, pemerintah, atau memang ada swastanya atau gimana, Bu? Di rentang waktu 20 tahun sebetulnya banyak ragamnya ya. Di 5 tahun terakhir ini ya, 5 tahun 6 tahun terakhir ini pernah pengalaman mengerjakan airport, lalu rumah sakit pemerintah tuh ya? Pemerintah, lalu museum juga gitu. Jadi beragam, nggak hanya pemerintah tapi juga swasta juga, Ibu juga tangani. Betul. Himpunan Desainer Interior Indonesia, HDII. Nah, ini Ibu kan sudah mengemban menjadi Ketua HDII DKI Jakarta nih, Bu, periode ini. Itu tugasnya sepertinya apa sih, Bu, di HDII itu sebagai Ketua? Kan Ibu pengurus juga termasuk kan, nah, apa sih yang diurusin? So, HDII itu adalah Asosiasi Profesi Interior Indonesia. Jadi menurut saya gitu, ini adalah kontribusi sebuah profesi gitu ya. Nah, kalau sebagai ketua ya namanya kontribusi dan mengemban tugas ya. Jadi masa bakti aku ini sebagai ketua adalah ya menyemangati teman-teman, membangun gitu bahwa profesi interior design itu nomor 1 eksis dan terus berperan aktif ya. Ya profesi yang sangat perlu dan penting lah di dunia konstruksi lah ya, di dunia konstruksi, di dunia pembangunan gitu. Jadi ini adalah satu bentuk pengabdian Ibu pengabdian ya? lah begitu. Itu wajib nggak sih, Bu, sebagai desain interior itu, seorang desain interior itu masuk ke HDII? Ya sebetulnya itu panggilan ya. Kalau panggilan ya, kalau memang dia
punya tanggung jawab, harusnya dia sadar akan Sadar itu. dan ikut asosiasi ya? Sadar akan itu bahwa semakin kita merapat, semakin kita bersama-sama bangga dengan profesi, ya kita sama-sama sosialisasi ke semua orang. Bu Rina, ini kan di Indonesia ini kan kental banget sama yang namanya kepercayaan lah. Selama proyek ini dibuat nih Bu, yang setahunan itu, ini ada cerita-cerita horor nggak sih Bu yang Ibu lalui di sini? Oh pastilah horor. Coba ceritain dong Bu, apa Bu? Lah tuh jalan sendiri. Ini siang Bu. Gimana Bu? Gimana Bu? Ya macam-macam lah. Sebetulnya ini kan barang peninggalan pusaka gitu, jadi Iya, betul. tergantung orang. Ada nisan juga, ada iya, ada makam. nisan, ada ini, ya tergantung kepercayaan lah. Tapi kalau Ada tim masalah- khusus nggak untuk yang menanggulangi itu? Ya pada pasti saat ya, proyek? dari museum Ada juga ada, dari museum ya. ada ya? Ya, museum ada untuk menjaga istilahnya. ya. Keselamatan orang-orang. Oke, pekerjanya. Baik Bu, kita juga di sini sudah didoakan lah Bu ya. Intinya Amin, aman. amin. Lancar semua Bu, ya. mengenai desain interior Indonesia, sebagai ketua dari HDI, DKI Jakarta, pendapat Ibu atau pandangan Ibu mengenai desain interior Indonesia ke depan bagaimana Bu? Ya, desain interior itu kan sebuah profesi yang sekarang makin kesini orang makin tahu ya, apalagi zaman teknologi, zaman informasi, ada sosial media. Semua makin tahu gitu, profesi interior design ini banyaklah orang memakai sekarang gitu ya. Menata, mendekor, tapi sebetulnya merencana interior itu ada profesi khusus. Jadi dengan adanya informasi saya yakin gitu ya, profesi interior design ini orang semakin banyak pakai, tapi kita sebagai HDI gitu ya, sebagai asosiasi profesi tinggal kasih tahu, kasih edukasi aja bahwa ya jangan milih yang bukan berprofesi interior untuk Milih yang ahlinya. Gitu. Milihlah yang ahlinya. Nah, kalau interior itu kan banyak ahlinya ya, ada ahli museum juga, ada yang udah spesialis di hotel, spesialis buat retail, buat coffee shop, buat office dan lain-lain. Jadi ya itu, jangan pilih yang abal-abal, pilih yang ahlinya begitu. Oke, contohnya seperti museum ini memang harus tangani sama yang ahli Ada dalam tim ahli khusus mendesain museum lah ya Bu ya. Kalau enggak mungkin nggak sebagus dan se-heritage ini jadinya. Keren Bu. Bu Rina, thank you for the hospitality, sama Sama-sama. your time juga. Thank you. Pakai bahasa Belanda, saya pakai bahasa Indonesia. I think this is the end of our tour for today. Teman Tako, jika ingin melihat proyek dari Ibu Rina Renville, bisa lihat di mana Bu? Di Instagram Destil Cipta Kreasi, destil_id, DISTIJL, atau di rinarenville_id. Nah, Destil dan Rina Renville ya. Dan jangan lupa memfollow Instagram Tako di tako.id, juga subscribe YouTube Tako di Tako ID untuk melihat episode Tako Lab selanjutnya. Dan jangan lupa boleh juga mampir ke sini ngelihat koleksi-koleksi dari Museum Nasional Indonesia. Saya Gunadi dari Museum Nasional, pamit undur diri. Saya Rina Renville dari Destil Cipta Kreasi dan Museum Nasional Indonesia. Awali perubahan dengan bersama Tako, make that change.